Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ustadz Mawardi yang berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini, dan yang kami hormati Bapak Ustadz Henry Munir selaku pengurus DPP PKS Pusat, dan yang kami hormati Ketua Pemenangan Anies Baswedan, dan yang kami hormati Bapak Ketua DPD Partai PKS Kota Dumai yaitu Bapak Baharudin Atan, dan yang kami hormati Bapak Anggota DPRD Provinsi Bapak Abdul Qasim beserta istri, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat se-Kecamatan Bukit Kapur, dan yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Bagan Besar tentunya, mohon maaf kalau ketinggalan, dan yang saya hormati Bapak Ketua RT se-Kecamatan Bukit Kapur, LPMK-nya, Babin Kantipnas, dan yang saya sayangi tentunya anggota perwiritan PKS Kelurahan Bagan Besar dan Bagan Besar Timur se-Kecamatan Bukit Kapur. Rabbil alamin, kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk dapat hadir di tempat ini dalam serangkaian acara, dan juga halal bihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Dan di sini juga saya pribadi tentunya juga atas nama keluarga besar juga dari perwiritan PKS Kelurahan Bagan Besar Timur mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada hadirat yang berhadir pada kesempatan sore hari ini.
Baiklah, tak lupa juga salawat beserta salam marilah senantiasa tercurah ke atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa kita melapaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak selawat kita senantiasa diberi syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, di sini izinkan saya tentunya membacakan tertib acara yang akan kita lalui pada kesempatan sore hari ini, yaitu yang pertama yaitu pembukaan tentunya yang sedang berlangsung, dan kini kita masuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Rahman SPDI. Kepada Ustadz, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kini kita masuki acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Bapak Haji Abdul Qasim SH selaku anggota Dewan Provinsi Riau dari Partai PKS. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh semangat apa? Kalau ada kopi nih. Apa pantun ini? Pak Ketua DPD. Kalau Tuan ke Surabaya, Mantap. jangan lupa membeli tomat. Kepada Bapak Ibu supaya mendapat pahala, tolong jawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua DPD Partai PKS Kota Dumai beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kota Dumai yaitu Bapak Haji Muardi. Yang kami hormati rekan-rekan bacalek dari Partai PKS yang juga hadir pada sore hari ini. Yang kami hormati Bapak RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, jadi pandai. Yang kami hormati ibu-ibu Masjid Ta'lim, baik yang datang dari Bukit Kapur sendiri, Baga Besar sendiri, Kota Dumai, sekitarnya yang sudah hadir dalam jemputan kita acara halal bihalal ini. Yang kami hormati Ketua Pemenangan Tim Anies Baswedan Kota Dumai yang sudah hadir pada sore hari ini bersama-sama kami. Bapak Ibu, para jemputan dan sahabat-sahabat kami dan saudara kami yang telah hadir di dalam acara halal bihalal kita pada sore yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya atas nama pribadi dan keluarga sangat terharu sekali pada hari ini. Karena pada hari ini luar biasa kawan-kawan semua hadir, baik dari Bukit Kapur sendiri dan dari kecamatan yang lain juga hadir semua. Ini undangan tak melalui undangan biasa Pak, hanya melalui WA saja. Tapi rasa kebersamaan ini membuat kita semakin semangat, semakin bergairah untuk bersama-sama menjalinkan silaturahmi, mempererat persaudaraan kita di dalam bulan Syawal yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang kami hormati, juga nanti akan dihadirkan oleh Ketua DPP Sembagut Partai Keadilan Sejahtera yaitu Bapak Hendri Munif. Sekarang sudah lebih kurang di kilo 18 Bapak. Sebentar lagi akan sampai. Beliau juga akan memberikan tausiah kita pada hari ini. Beliau ini adalah putra asli Riau yang kelahirannya di Pekanbaru, orang tuanya Rohil dan Sia. Alhamdulillah kita bangga ada putra Riau yang jadi pengurus partai, yaitu DPP Sembagut. Jadi dia sangat jauh jangkauannya, beliau juga akan hadir bersama kita ini. Yang kami hormati yaitu adinda kami Firdaus, Kepala Sekolah SD Al Madinah Baga Besar,
dan juga pada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat. Pada hari ini sebagaimana kita sama-sama hadir, tentu kita sudah penghujung bulan Syawal. Kami secara pribadi dan keluarga tentu kita tak bisa kunjung mengunjung Bapak Ibu. Alhamdulillah kita bisa bertemu saudara-saudara kita yang jauh, kita bertemu di acara kita ini. Mudah-mudahan semakin kita mempererat silaturahim ini, semakin diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan Allah umur kita semua. Dan untuk juga ribuan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semua, sehingga kami diberikan amanah sebagai anggota DPRD Provinsi Riau. Tanpa dukungan Bapak Ibu semua, jabatan ini tidak akan dapat kami raih. Jadi kami bersyukur dan terima kasih semua atas dukungan ini. Dan sekarang ini tahap demi tahap sudah mulai Bapak Ibu, kita tak akan lama lagi mengadakan pemilihan umum. Para kader-kadernya, alhamdulillah dari Partai PKS semalam sore, ya Pak Ketua ya, mendaftarkan ke KPU. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala pemilu ini nyaman dan damai. Dan tentu juga kepada Bapak Ibu, tentu penghujung jabatan kami ini, kami tidak bisa berbuat banyak karena dapil kami ini Dumai, Bengkalis, Meranti. Jadi tentu semua ini kita akan memperhatikan usulan aspirasi masyarakat kita di dapil kita. Maka dari itu di dalam acara ini saya mohon maaf kalau Bapak Ibu ada aspirasinya belum terrealisasi, saya mohon dimaafkan. Karena keterbatasan kewenangan kami juga, ya kan, dan juga anggaran yang diberikan oleh provinsi kepada kita sangat minim. Anggaran itu kita curahkan kembali, kita realisasikan kembali, yaitu pembangunan yang berada di dapil kita. Alhamdulillah, walaupun bagaimana, hampir seluruh kecamatan saya sudah masukkan usulan, baik di infrastruktur jalan, rumah layak huni, dan peningkatan ekonomi sudah kita usulkan semua Bapak. Dan itu pun sudah terrealisasi semua seluruh kecamatan. Dan tentu ada kewenangan kami, ada kewenangan Kota Dumai. Kadang banyak masyarakat kita Bapak Ibu, ada gang dibangun oleh pemerintah Kota Dumai, mereka beranggap saya bisa melaksanakan perbaikan. Tak bisa Bapak Ibu. Perbaikan gang yang dibangun oleh Kota Dumai harus Kota Dumai sendiri yang bisa memperbaikinya. Tidak bisa pakai anggaran provinsi. Tetapi kalau ada gang yang tanah yang akan dibangun awal, kita bisa melaksanakan usulan itu. Ini saya sampaikan. Kemarin juga ini banyak masyarakat kayak saya ini komplain saya Pak. Komplain itu komplain sehat. Bapak Kosim Dewan, gang Asalam tak bisa diperbaiki. Kan begitu Bapak. Saya bilang, dari saya APBD provinsi tak bisa, karena ini sudah dibangun oleh pemerintah Kota Dumai. Kalau saya tempel nanti jadi persoalan hukum. Inilah kewenangan tadi Pak. Tapi kalau ada gang yang akan kita bangun, insya Allah kita bisa mengusulkannya. Jadi saya sudah komunikasi dengan Pak Faisal, ya tolong dibantulah gang Asalam ini juga salah satu posyandu terbaik Provinsi Riau Pak. Ya, nasional ya, posyandu terbaik nasional di gang ini. Jadi ini bukan hanya dari Dumai saja atau dari Provinsi Riau saja, tapi dari provinsi lain juga berkunjung studi banding di daerah kami ini. Ibu-ibu posyandu Kecamatan Kapur, kalau Tuan pergi ke Meranti, jangan lupa membeli kopi. Ibu-ibu pada hari ini sangat cantik sekali. Mudah-mudahan tetap sehati. Jadi dan berikutnya tentu Bapak Ibu nanti ada sambutan dari Ketua DPD PKS Kota Dumai sedikit. Di sini itu kita tausiah, sesudah itu kita berdoa, sudah itu kita ramah tamah.
yang ada di meja silakan dicicipi. Jadi demikianlah Bapak Ibu yang kami sampaikan. Terutama sekali saya aturkan ribuan terima kasih atas jemputan ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di sawal-sawal berikutnya. Ya, jadi kami atas nama keluarga mohon maaf apabila ada kesalahan, kehilafan di dalam pergaulan sehari-hari. Tentu ada yang tidak tersapa oleh kami, sekali lagi kami mohon dimaafkan. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini juga kawan-kawan satu SMA saya hadir nih. Mana nih? Tolong angkat tangan kawan-kawan, satu kelas dulu nih. Ah nih, ada lagi. Banyak nih ke kawan saya nih. Hadir juga bersama-sama kami pada sore berbahagia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Ketua DPD Partai PKS Kota Dumai yang akan disampaikan oleh Bapak Baharudin Atan. Kepada Bapak Baharudin Atan, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini menjelang sore kita berkumpul di kediaman Bapak Abdul Qasim dalam rangka silaturahim Syawal atau halal bil halal. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah kita, teladan kita dalam kehidupan. Rasulullah sebagai teladan dalam keluarga. Rasulullah sebagai teladan dalam pemerintahan. Rasulullah teladan dalam bermasyarakat. Seorang bapak juga Rasulullah teladan bagi anak-anak muda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Bapak Haji Abdul Qasim sekeluarga, kemudian yang kami hormati tim pemenangan Anies Baswedan Kota Dumai, yang kami hormati saudara-saudara kami yang hadir pada sore hari ini. Yang saya lihat ada dari Dumai Selatan, ada dari Dumai Timur, dari Kelurahan Tanjung Palas, Dumai Barat. Kalau Bukit Kapur udah semuanya. Ada yang Dumai Kota ya, hadir bersama-sama pada sore hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, halal bil halal atau silaturahim ini sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan silaturahim kita saling bermaaf-maafan. Silaturahim ini ada beberapa hal yang kita dapatkan. Silaturahim mempererat persaudaraan. Silaturahim memperkuat jaringan. Silaturahim mengokohkan ekonomi. Silaturahim memperkuat politik. Silaturahim untuk kesehatan. Jadi kita silaturahim ini dengan berbagai manfaat. Maka dari itu kita bersyukur karena Bapak Abdul Qasim hari ini mengadakan acara halal bil halal. Kami sebagai pengurus Partai Keadilan Sejahtera sangat menghargai, sangat berharap agar silaturahim ini berjalan semakin baik. Maka dari itu menjelang pemilu 2024 ya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Abdul Qasim tadi, partai-partai yang ada di Dumai ya, ada yang sudah mendaftarkan bakal calon anggota dewannya, ada yang akan mendaftarkan bakal calon anggota dewannya. Maka bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, semua kita harus berpolitik.
Karena politik itu mengatur dari hal ekonomi sampai pemerintahan. Dari pemilihan presiden sampai harga cabai itu berpengaruh dengan politik. Maka kita perlu berpolitik. Mana arah politik yang kita pilih sesuai dengan keyakinan atau pengetahuan kita. Berpolitik itu ada dua hal. Satu berpolitik karena kepentingan, satu berpolitik karena ideologi. Kalau ada yang menyatakan semua atau partai politik atau berpolitik itu sama saja, itu karena ada dua perkara. Yang satu yang menganggap partai politik atau politik itu sama saja karena dia tidak mengerti dengan politik, maka dia menganggap sama saja. Yang kedua, yang menganggap politik atau partai politik itu sama saja karena dia punya keinginan pribadi terhadap politik. Hanya dua sebab itu saja yang menyatakan politik atau partai politik itu sama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita politik adalah dalam rangka untuk memperluas ibadah kita, untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka bagi kita berpolitik adalah keniscayaan. Politik adalah pilihan. Politik kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kepentingan sesaat, bukan hanya karena ikut-ikutan, tetapi adalah pilihan yang kita buat dengan pengetahuan kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya kesempatan untuk memilih. Bukit Kapur punya dapil sendiri. Setiap partai mengajukan 6 bakal calon anggota dewan kali 18 partai. Itulah banyaknya caleg-caleg kita nanti. Dan salah satunya di bagian Bosago ada suang Ustadz Irfandi. Beri ya, ini yang dekat. Ada yang jauh dari Gurun Panjang. Ibu LB ada di sini. Mana dia Ibu LB? Ini dari PKS. Ya. Yang satu lagi dari Kampung Baru ada Ustadz Mawardi. Silakan berdiri. Ada Ustadz. Ya. Ada Ustadz Mawardi. Dari yang lain-lain saya belum nampak lagi ya, dari partai-partai lain mau saya sebutkan. Mohon maaf. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan dan halal bihalal yang diadakan oleh Bapak Haji Abdul Qasim hari ini membawa kebaikan bagi kita dan menjadi penyebab kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur kita. Diberikan oleh Allah kesehatan yang terus-menerus. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang berlimpah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita dengan kekuatan iman yang diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya Sekapur Siri dari calon anggota DPRD Kota dari Partai PKS kepada Bapak Ustadz Irfandi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat syafaat dari baginda Rasul, amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang penghormatannya diwakilkan kepada yang dahulu. Selamat datang kami ucapkan kepada Al-Ustadz Henry Munif di Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai ini. Mudah-mudahan dengan kedatangan Al-Ustadz, acara kita pada hari ini menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tak banyak-banyak menyampaikan karena sebentar lagi kita mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz Henry Munif, yang mana alhamdulillah beliau telah hadir bersama-sama kita. Kita berikan waktu sejenak pada beliau untuk duduk beristirahat sebentar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang bertanya kepada kami, apa guna Ustadz nak mencalon jadi DPR katanya. Ustadz tu dah kami hargai, Ustadz dah kami muliakan. Ada orang mati kami panggil Ustadz, baca doa, panggil Ustadz kata. Jadi apa nak Ustadz pula nak menjadi DPR ni? Kami tak banyak sampaikan, Bu. Selama ini kami membantu masyarakat itu hanya sebatas tenaga dan pikiran. Kalau duit jauh, karena Ustadz pun tak berduit. Ini dia. Kalau nak bantu pakai duit jauh. Jadi mudah-mudahan kalau ada Allah izinkan kami nanti untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Dumai, mudah-mudahan dengan pikiran, tenaga dan duit. Maksudnya duitnya bukan dibagi satu-satu, satu orang satu, tidak. Dengan APBD yang ada yang bisa kita usahakan untuk pembangunan daerah kita masing-masing. Nah, insyaallah ya. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Ketua DPD tadi, kita ini semuanya harus berpolitik. Al-Qur'an pun menceritakan tentang politik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menang dalam peperangan itu karena politik. Kalau tak tahu Rasulullah berpolitik, mungkin jauh dari kemenangan. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi mari kita berpolitik secara santun. Kita mengajak kepada masyarakat kita untuk berbuat baik. Dengan politik ini kita mengajarkan kepada masyarakat kita untuk tidak saling caci maki, untuk tidak saling hina menghina, untuk tidak saling sikut menyikut, untuk tidak saling merendahkan antara satu dengan yang lain. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semuanya kita ini sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kita di mata Allah hanya takwa kita kepada Allah. Kita ini semua sama di mata Allah. Jadi mari kita berpolitik yang santun, berpolitik mengajak kepada saudara kita. Jadikan politik ini sebagai sarana dakwah kita untuk senantiasa membawa kepada saudara kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kini kita masuki acara yang kita nanti-nantikan tentunya. Terlebih dahulu izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Henry Munif MBA selaku Ketua DPP PKS, dan di sini acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Henry Munif MBA tentunya. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam Pulau Penyengat di pungut anak di tepi kami. Jikalau salam dijawab kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nampaknya kalau kasih pantun semangat ya Bu ya. Apa kabar Bapak Ibu semua? Biar semangat jawabnya begini. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, bisa? Kita coba sama-sama. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, itu baru latihan dulu ya. Kita coba sama-sama. Kita coba semua sama-sama. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar hamdan yang bagi lakal hamdu ya rabbana kama khalaqtana wa lakal hamdu rabbana kama hadaitana wa lakal hamdu rabbana kama amaltana wa lakal hamdu rabbana kama arsalta ilaina rusulak wa lakal hamdu rabbana kama anzalta ilaina kutubak wa lakal hamdu rabbana an nashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana walhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Abdul Qasim, anggota DPRD Provinsi Riau Sohibul Bait. Juga yang saya hormati Ustaz Firdaus, pimpinan pondok pesantren. Juga seluruh alim ulama, tokoh masyarakat yang berhadir bersama di sini. Juga yang saya hormati Ketua PKS Kota Dumai Pak Baharudin beserta seluruh jajarannya. Dan bersama saya ini ada istri saya yang juga anggota DPRD Provinsi Riau, teman kantornya Pak Abdul Qasim yang senantiasa mendampingi ya. Serta Bapak Ibu seluruh tetamu yang berhadir bersama. Sini juga ada pimpinan DPRD kita ya, Pak Mawardi dan seluruh anggota DPRD dari Kota Dumai yang berhadir sebagai tetamu yang pada kesempatan ini hadir bersama-sama dalam kesempatan halal bihalal silaturahmi sawah. Beberapa waktu yang lalu saya berangkat umroh di bulan Februari hingga Maret 2023 bersama Dr. Salim Segaf Al-Jufri dan juga Ketua Presiden PKS dan Ketua BPWS Indonesia. Ada satu peristiwa yang ingin saya sampaikan, bahwa yang namanya Turki ini adalah kebanggaan kita. Erdogan, pemimpin yang sangat kita banggakan ya, luar biasa sekali ya beliau ya, dengan kepemimpinannya yang sudah 20 tahun ini. Kita sangat membanggakan beliau. Tetapi peristiwa di bulan Februari dan Maret kemarin saat saya umroh plus Turki, saya menemukan fenomena yang penting untuk saya sampaikan bersama-sama. Ada 3 kota yang saya kunjungi ketika itu. Yang pertama adalah Istanbul. Kota Istanbul adalah kota yang sangat indah, kota bersejarah, tempat pertama sekali Muhammad Al-Fatih menaklukkan benteng Konstantinopel. Dan ini disabdakan oleh Nabi, siapa yang menaklukkan benteng Konstantinopel ini, dia adalah panglima terbaik dan pasukannya adalah pasukan terbaik. Sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi khalifah pertama setelah baginda Rasulullah wafat mencoba mengirim utusannya dan tak berhasil. Umar bin Khattab juga demikian, tidak berhasil. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum seluruhnya mengirim utusan untuk menjadi panglima terbaik, ternyata tidak berhasil. Dan peristiwa itu berlangsung cukup lama hingga Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan terakhir Turki Utsmani. 825 tahun sejak disabdakan Nabi barulah terrealisasi apa yang disebutkan Rasulullah, panglima yang terbaik tersebut yaitu seorang anak muda berusia 22 tahun yang bernama Sultan Mehmed II atau digelar dengan Muhammad Al-Fatih. Maka kota Istanbul yang saya kunjungi ini menjadi kota yang sangat bersejarah. Kota kedua yang saya kunjungi di Turki adalah Bursa.
Kota Bursa ini kota di mana pertama sekali didirikannya kekhalifahan Turki Utsmani. Kota yang ketiga adalah kota yang saya kunjungi adalah kota Ankara, ibu kota Turki. Ada yang menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika saya berkunjung ke 3 kota di Turki ini, saya menemukan 3 peristiwa yang sangat miris. Pertama, Bu, kalau ibu-ibu berhijab pakai jilbab merokok, kira-kira positif atau negatif itu, Bu? Saya terkejut karena ketika berada di 3 kota besar di Turki ini, saya menyaksikan ibu-ibu berhijab, berjilbab, merokok biasa saja, Bu. Kalau ada 5 orang, 6 orang saya tengok, Pak, merokok 3 atau 4 orangnya, lebih dari 50%-nya biasa saja. Di banyak tempat di 3 kota besar yang ada di Turki. Saya terkejut, kok seperti ini kondisi Turki. 10 tahun yang lalu, 2013, saya pernah ke Turki. Peristiwa ini sebenarnya sudah saya saksikan, tapi saya tahu pemerintahan sekuler Turki itu luar biasa. Tetapi setelah 10 tahun kemudian, bahkan setelah 20 tahun Erdogan memimpin, peristiwa ini masih saya saksikan. Yang kedua, saya menemukan satu peristiwa di mana anak-anak muda di Turki yang tidak berhijab bermusuh di tempat umum biasa, Pak. Miris rasanya menengok hal ini. Dan yang ketiga, yang ini yang sangat miris sekali, kita sedih kita melihatnya. Masjid Hagia Sophia di Istanbul itu ada seorang pedagang ditanya, "Bapak Muslim?" "Iya." "Coba Bapak sebutkan nama 5 sholat sehari semalam." Kira-kira, Bu, kalau ditanya, anak-anak kita akan cepat menjawab, Bu, ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi pedagang yang mengaku muslim tadi, yang berjual di depan Masjid Hagia Sophia, masjid terbesar di Turki itu, 3-4 kali bertanya ke tetangga sebelahnya yang berjualan. 3-4 kali salah menjawab. Kira-kira sholat nggak dia? Kalau menyebutkan nama sholat saja salah, kita meragukan dia sholat apa tidak. Maka kondisi ini adalah kondisi yang sangat miris kita rasakan. Akhirnya ketika bertemu dengan duta besar Indonesia untuk Turki, Dr. Lalu Muhammad Iqbal, terjadilah dialog. Kita bertanya, ada apa sebenarnya dengan Turki? Ternyata sejak 1924, ketika Mustafa Kemal Atatürk menghancurkan seluruh sendi-sendi Islam di Turki itu, pemerintahan militer sekuler yang terbesar di dunia ini menghancurkan sendi-sendi itu lebih kurang 80 tahun lamanya. Dan pemerintahan Erdogan yang 20 tahun ini belum mampu mengembalikan keislaman itu utuh sepenuhnya di Turki. Ketika saya kembali ke negeri kita, ke Indonesia, saya melihat begitu banyak ibu-ibu majelis taklim yang memakai jilbab, hijab, dan semangat ikut pengajian. Betul, Bu? Ya, semangat luar biasa. Di mana-mana kita lihat rumah tahfiz Quran begitu banyaknya. Saya meyakini apa yang disabdakan Nabi bahwa setiap 100 tahun akan ada mujaddid baru, kebangkitan Islam global. Yang dimaksud dari timur itu adalah Indonesia. Saya meyakini bahwa itu akan terjadi di sini. Setelah saya coba menghitung, ternyata Bapak Ibu sekalian, 100 tahun itu persis tahun itu 2024 bulannya Februari. Artinya apa? Pergantian kepemimpinan di negeri kita adalah awal kebangkitan Islam global.
Oleh karena itu saya ingin menyampaikan dalam kesempatan silaturahim Syawal halal bihalal kita pada kesempatan ini bahwa 2024 adalah momentum yang menentukan bukan hanya bagi kita kawan-kawan yang hari ini ada di PKS, bukan juga bagi kita yang ada di kota Dumai ini atau di Provinsi Riau ini atau yang ada di Indonesia ini, tetapi ini menjadi penentu bagi kebangkitan Islam global. Karena satu-satunya negara Islam yang mayoritas muslim itu ada di Indonesia. Oleh karena itu kemudian saya mengajak Bapak Ibu sekalian, kalau kita meyakini hal ini, maka pastikan kita berada dalam barisan yang tepat. Kita ingat kisah Namrus dan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar dengan api yang begitu besar. Apa yang terjadi? Ada cicak yang niup-niup agar api itu membesar. Ada burung pipit yang membawa dengan paruhnya yang kecil dengan air yang setetes. Balik lagi mengambil dari danau air yang setetes, sehingga ditertawakan. Untuk apa air setetes? Apakah bisa memadamkan api? Apa kata burung pipit? Aku tahu bahwa apa yang aku bawa ini tidak mampu memadamkan api yang akan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi ini menunjukkan di mana posisiku berada. Aku berada bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam situasi apapun, walaupun kita dalam golongan yang kecil dan sedikit, yakinlah Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana Allah memberikan gambaran begitu banyak pasukan yang sedikit itu mampu mengalahkan jumlah yang banyak. Jadi Ustaz, tadi katakan walaupun mungkin logistik sedikit, jangan khawatir. Ya, kalau cerita macam ini boleh tanya orang rumah saya, ya kan? Berapa banyak dia habis, ya kan? Cuma 80. Nah, orang mungkin dia 100 pun tak sampai. Artinya apa? Bukan jumlah apa yang dia pentingkan, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala ya menggerakkan hati manusia. Allah berfirman wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha alafa bainahum. Siapa yang menggerakkan hati Bapak Ibu hadir di halal bihalal ini? Siapa Bu? Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menghadirkan kita, Allah lah yang menyatukan hati kita, dan Allah yang akan menggerakkan hati manusia. Siapa yang akan dipilihnya nanti dalam pergantian kepemimpinan? Ada yang sudah tahu siapa capres yang didukung PKS? Siapa? Anies Baswedan. Ya, saya mau cek aja nih, kira-kira yang pendukung Anies mana? Coba angkat tangan Pak. Ngetes, nggak apa-apa kalau yang enggak pun boleh nggak angkat tangan. Coba saya tes dulu mana yang pendukung Anies, angkat tangannya. Anies Baswedan, saya cek dulu di sini. Ya, masya Allah. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, ada yang ragu-ragu. Gimana nih kira-kira kalau Anies ini tak dapat capres, tak dapat ini perahunya? Ya, saya ingin mengatakan ya bahwa dulu ya kita selalu hampir tak berjumpa jalan. Ya, tak tahu kita macam mana kira-kira jalan itu tak nampak lagi. Ya, berapa kali kita menemukan itu, dan kalau kita baca dalam sejarah, nah ini saya nak cerita sedikit lah ya. Wa qala ar-rasul wal ladzina mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan berkata Rasul dan orang-orang yang bersama dengannya, mata nasrullah, mana pertolonganmu ya Allah. Coba perhatikan. Wa qala Rasul, berkata Rasul, wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengannya, yaitu para sahabat. Mata nasrullah, mana pertolonganmu ya Allah. Artinya saat itu tak nampak pertolongan Allah, tapi Allah menjawab apa? Ada inna nasrullahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah sangat dekat. Ingat gak Nabi Musa alaihissalam ketika di Laut Merah, depan itu laut, belakang itu Fir'aun dan para tentara, tak nampak jalan tuh, mana jalan keluarnya?
Kata Allah SWT, ketukkan tongkatmu ke laut, laut pun terbelah. Betul tak? Ya. Ketika dalam perang Badar kaum muslimin 313 melalui pasukan yang dipimpin Abu Jahal 1000 orang, tak nampak juga jalan tuh. Maka berdoa Rasulullah, istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya dengan 1000 malaikat yang diturunkan ketika itu. Saya sering mengatakan ayat ini dalam surah Al-Anfal ini, kiri pojok kiri atas. Nah, itu kalau kata Ustaz Hidayat ya. Istastaghisuna rabbakum, ketika istighosah dilakukan Rasulullah berdoa bersama. Fastajaba lakum, Allah mengistijabahnya serta merta. Anni mumiddukum, aku menurunkan kepada kalian bi alfin minal malaikah, dengan 1000 malaikat murdifin, berbondong-bondong 1000 malaikat itu. Coba perhatikan, jumlah malaikat tadi berapa? 1000. Jumlah orang kafir berapa? 1000. Jumlah kaum muslimin 313. Kenapa Allah mengirim utusan malaikat membantu kaum muslimin dalam perang Badar sejumlah musuh, bukan sejumlah kaum muslimin? Karena berapapun jumlah musuh, mau 1000, mau 2000, mau 3000, mau 5000, maka sejumlah itulah malaikat yang akan diutus. Artinya jumlah tidak menjadi penentu. Sebanyak apapun logistik yang ada di sana, ketika Allah beri pertolongan, kam fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin katsiran biiznillah. Betapa banyak jumlah yang sedikit mampu mengalahkan jumlah yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah saya meyakini kalau untuk kota Dumai ini, alhamdulillah ya, Pak Abdul Qasim ya telah banyak memberikan aspirasi beliau, dan juga mudah-mudahan ya dengan izin Allah nantinya kita bisa bersama-sama berjuang untuk di tahun 2024 ini Allah berikan kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berikan pemimpin yang baik untuk kita. Amin. Allah berikan kepada kita di mana kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Amin. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan pada negeri kita ini. Amin. Agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Memang hari ini Bapak Ibu sekalian, saya melihat kesadaran umat Islam itu sangat luar biasa. Maka salah satu yang dibawa hari ini adalah isu-isu yang ingin memecah kaum muslimin. Oleh karena itu saya mengajak, mari bersama-sama kita bersatu. Mari kita menyatukan seluruh potensi bangsa ini. Jangan sampai kita mudah dipecah belah. Dan sebagai penutup ya, saya ingin menyampaikan satu pelajaran dan kisah tentang bagaimana di satu negeri di Eropa ada satu tempat di mana seorang petani itu membawa goni. Isinya pada saat itu dia membawa tikus. Ada seorang profesor di sebelahnya bertanya, untuk apa goni itu? Goni ini untuk seorang peneliti yang melakukan penelitian di Eropa. Selama dalam perjalanan kereta cepat di Eropa itu, ya, sang petani sebentar-sebentar memukul goni, sebentar-sebentar menggoyang goni, sebentar-sebentar dia menendang goni tersebut. Yang orang di sebelahnya bertanya profesor ini, kenapa engkau melakukan itu? Karena kalau aku tidak melakukan itu, maka tikus-tikus ini akan musyawarah dan akan kemudian menggigit goni tersebut dan dia keluar. Dengan aku menggoncangnya, maka di antara mereka memukulnya, maka antar mereka mengira bahwa yang memukul itu antar mereka akhirnya tak sempat musyawarah dan berkelahi di antara mereka di dalam. Itulah negeri kita Indonesia hari ini. Banyak fitnah yang dimunculkan, banyak strategi yang dibuat agar kita saling satu sama lain tidak bersatu. Aku NKRI, aku Pancasila, ya kan? Padahal seharusnya kita NKRI, kita Pancasila, kita adalah satu.
Ini yang harus kita satukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an, ya, hendaklah kita bersatu padu secara bersama-sama, ya, wala tafarraqu, jangan sampai kita terpecah belah. Mudah-mudahan dengan halal bihalal silaturahim syawal kita mampu menyatukan barisan kita. Kita menjadi satu bagian yang penting. Dalam surah As-Saff ayat 4 Allah menjelaskan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya. Mau dicintai oleh Allah, Bu? Kalau kita mau dicintai oleh Allah, maka kita harus bersatu padu. Shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Kita harus berjuang dengan ibarat shaf yang rapi. Oleh karena itulah persatuan bangsa, persatuan umat harus kita mulai galang dari saat ini. Kita satukan seluruh perbedaan itu menjadi satu kekuatan. Jadikan seluruh perbedaan itu menjadi anasirul quwwatul ummah, menjadi unsur-unsur bagi terbangunnya kekuatan umat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita. Dan tadi disampaikan juga, mungkin memperkenalkan setingkat saja nikah saya ini dari Pekanbaru, ya, tadi luar biasa. Hari ini ada 5 acara undangan. Saya bingung juga tadi Pak Gosim, terpaksa beberapa undangan baru saya bisa kunjungi agak malam nanti pulang dari Dumai, ya, sebab kalau saya tadi hadir undangan-undangan tadi tak sampai di sini, ya. Jadi mengejarlah saya membagi waktu-waktu yang saya datangi, mungkin kunjungi di hari ini ada 5 undangan ini saya kejar tadi agar cepat sampai. Mohon maaf tadi terlambat sampai ke kota Dumai, ya. Saya keluarga besar banyak di kota Dumai ini, ya. Kalau mak saya aslinya Siak Serindrapura, ya. Masih ada gambar atuk saya di Istana Siak tuh, ya. Kiai Haji Muhammad Yatim D. Atuk saya dari dulunya pernah, ya, menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dan juga Ketua Pengadilan Agama dan Imam Besar di Masjid Al-Falah Jalan Sumatera, ya. Saya lama sering biasa mabit bersama beliau, ya. Kemudian ayah saya orang Rokan Hilir, ini sekampung dengan Pak Kosim, ya, dari Kubu, desanya Sungai Pinang. Nah, itu kayaknya banyak kalau orang Rohil banyak di situ, ya. Nah, orang Rohil mana? Angkat tangan. Orang Rohil. Nah, kau banyak situ, ya. Orang Kubu lah. Saya ini Kubu, Sungai Pinang, ya. Oh, itu orang Rohil juga. Jadi, alhamdulillah saya bisa bersilaturahim sama, ya. Kelahiran saya di Pekanbaru, ya. Besar di Pekanbaru juga, SD, SMP. Nah, tapi SMP saya sudah merantau ke Bandung. Saya sudah sampai di Bandung, SMP Negeri 4 Bandung, ya. Tapi SMP Negeri 7, SMP 4 Pekanbaru, kelas 1, kelas 2, kelas 3 saya sudah ke Bandung. Ada yang bertanya, kok Ustadz sudah merantau? Jadi saya ini termasuk orang yang sejak kecil sudah banyak membaca buku. Salah satunya Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Apa pesan Imam Al-Ghazali? Tidaklah seseorang mencapai puncak menuntut ilmu kecuali menuntut ilmu dalam keadaan serba sulit dan dalam perantauan. Jadi ketika SD kelas 6 saya baca buku itu, saya bilang mak saya nak merantau mak. Nak ke mana? Itulah awalnya saya itu nak ke Ponorogo, saya nak ke Pondok Pesantren Gontor. Kata mak saya, misalnya nak itu ini alasan mak saya, ya katanya itu biasanya ke pondok pesantren itu yang susah nak dididik nak. Nah, kau kan anak baik, maksudnya biar tak saya berangkat. Iyalah. Nah, SMP kelas 1 saya masuklah SMP 4 Pekanbaru Dr. Stomo, ya kan? Saya baca lagi buku itu, saya kasih tahu mak saya. Lama-lama mak saya dulu juga. Nah, waktu itu nak ke Jogja, tak dikasih. Pasti saya minta ke Bandung. Entah kenapa sebut Bandung, mak saya pun ngasih saya. Berangkatlah saya ke Bandung. Jadi tahun 87 saya merantau, 97 selesai. SMP 7 Bandung, SMA Negeri 2 Bandung, kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung. Alhamdulillah, ya. Saya setelah itu, ya, melanjutkan studi S2 di Malaysia, ya. Menikah dengan istri saya ini kalau emak dia ini Tanjung Balai Asahan. Ayah dia dari Purworejo tapi kelahirannya sudah ada di Sumatera Utara, Langkat Tanjung Pura, dekat Besilam. Nah, ini ayah saya dan ayah beliau itu sama-sama Tanjung Pura, Langkat.
Nah, jadi sama-sama masih satu SMP ternyata. Ayah saya di atas setahun. Itu barangkali perkenalan singkat ya. Istri saya Dr. Haja Amdasari. Kami punya 5 putri. Jadi banyak anak saya 5 perempuan semua. Alhamdulillah yang nomor 1 sudah menikah, Bu. Ya. Tak percaya ibu nih ya. Anak saya sebentar lagi nak menunggu cucu, Bu. Ya. Udah nak menunggu cucu, ya. Anak saya 5 perempuan semua. Ya. Mudah-mudahan kehadiran saya di sini ya bisa menambah silaturahim, menambah keluarga, menambah sedau ya, yang bisa berjumpa bersama. Alhamdulillah ya. Kalau bercakap macam ayah saya pakai O, kalau jumpa omak saya pakainya E, karena Malaysia dekat Siak kan begitu. Nah, jadi saya lama di Malaysia. 2 anak saya lahir di Malaysia, di Selangor. 2 anak saya lahir di Medan, di Erjoman, Kisaran. Yang 1 paling kocik, saya minta betul-betul sama istri saya, jangan lahir di Kisaran sana lagi. Saya bilang lahirlah 1, adalah Putri Riau 1. Nah, yang paling kocik sekarang SMP di pondok pesantren ya, yang kelas 2 sekarang SMP, nah itulah yang Putri Riau. Nah, adalah kawan saya lahir sama-sama Pekanbaru, kelahiran Pekanbaru. Ya, demikian barangkali secara singkat ya perkenalan dari saya. Mudah-mudahan ini dapat menambah ya komunikasi kita, dan alhamdulillah ya hari ini sebagaimana tadi disampaikan, insyaallah ya saya hari ini mendapat amanah di DPP PKS ya, Dewan Pimpinan Pusat. Dulu 2015-2020 saya sebagai ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Riau. Kemudian di 2020-2025 saya dapat amanah sebagai ketua DPP PKS Sumatera Bagian Utara. Ya, 5 provinsi, 1 Aceh, 2 Sumatera Utara, 3 Sumatera Barat, 4 Riau, dan ke-5 Kepulauan Riau. Ini adalah 5 kawasan. Yang kata Habib Salih itu 2 Pangdam. Pangdam Bukit Barisan itu 4 provinsi, tambah 1 Pangdam lagi yaitu Iskandar Muda. Maka 2 Pangdam ini disebut dengan Sumbagut ya. Jadi kalau setara dengan militer saya ini 2 Pangdam. Di bawahnya ada Danrem, ada Dandim hingga Babinsa. Nah, kira-kira saya komandan teritori untuk 5 provinsi tersebut ya. Oleh karena itu hari ini agak sibuk sedikit karena banyak menelpon tentang nomor urut. Nah, itu dia sibuk saya melayani. Dari Aceh telepon saya, Sumatera Utara telepon saya, mengapa nomor saya begini Ustaz? Sabar, sebelah ini DCS, belum DCT. Nah, DCT masih lama mulai. Jadi siap-siap lah. Masih bisa berubah Ustaz? Bisa, saya bilang. Nah, tapi sabar sedikit, saya bilang kan. Nah, karena tak bisa saya dari sekian banyak, tahu tak berapa jumlah 5 provinsi, 94 kota kabupaten. Cuma saya nak bisa hafal semuanya. Saya bilang kalau ini kota Dumai, nggak tahu kota Dumai ada juga yang mengontak saya, tapi Japri misalnya kan, senyap-senyap tanya Ustaz, tanya. Nah, kebetulan saya ini untuk tanda tangan ke presiden pasti melalui kami, tapi usulan dari DPD. Kalau kabupaten kota tentu usulan dari Pak Baharudin. Nanti kalau provinsi tentu melalui DPW, tapi putusan akhir ada di DPP. Ya, mudah-mudahan ya semua kita insya Allah akan mendapatkan yang terbaik pada waktunya insya Allah. Demikian barangkali dapat saya sampaikan. Berdayung sampan bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Pak Taufik nak memberi hadiah berupa sepasang sepatu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ustadz Firdaus. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami silakan. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abduka wa nahnu ala abdika wa wahdika mastata'na ighfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Pada sore hari ini kami bersilaturahmi di rumah Bapak Haji Abdul Qasim dalam rangka untuk
mempersatukan hati kami dalam persaudaraan besar darimu. Dengan persaudaraan hati kami akan dikokohkan, dengan persaudaraan rezeki kami akan engkau limpah, hati kami akan dikuatkan. Ya Rahman ya Rahim ya Mujib as-Sa'ilin, engkau melihat dengan pandanganmu yang maha sempurna, engkau mendengar dengan pendengaranmu yang maha sempurna, engkau mengetahui dengan pengetahuan yang sempurna. Inilah kami ya Allah, tidak ada yang kami rahasiakan di hadapan-Mu, tidak ada yang kami sembunyikan di hadapan kami. Inilah ya Allah dengan segala kealpaan kami, inilah ya Allah kami dengan segala dosa kami, inilah ya Allah kami dengan segala kelalaian kami. Ya Allah, dengan segala kelemahan dosa yang kami lakukan Allah, agar hari ini hari yang Engkau ridhoi, agar kegiatan ini silaturahmi halal bihalal ini menjadi halal bihalal yang Engkau cintai. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mengharapkan akan ridha-Mu ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa menjadahkan rakyatnya, masyarakatnya, memakmurkan negerinya. Tidak ada daya dan kekuatan bagi kami ya Allah kecuali daya dan kekuatan-Mu. Kekuatan itu datang dari-Mu ya Allah ya Rahman. Dan hati kami ya Allah, terangkan hati kami ya Allah, untuk kami memilih pemimpin yang tepat ya Allah, agar kami nyaman untuk beribadah kepada-Mu, agar kami di negeri ini aman untuk beribadah, sujud menyembah-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau jadikanlah ya Allah syariat Islam, syariat yang bisa menyatukan hati-hati kami dari Sabang sampai Merauke ya Rahman ya Rahim ya Mujib as-Sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup kita masuki acara sesi ramah tamah.